Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ayu Najwa Azura Wahyuningsi dengan NPM 190121034 dan rekan saya yaitu Aditya Putra Pratama dengan NPM 190121036 yang akan mempresentasikan tentang pemikiran dan perbandingan aliran Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Sejarah dan latar belakang. Aliran aliran Mu'tazilah adalah aliran yang membawa persoalan teologi lebih dalam dan bersifat filosofis dari persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Dalam pembahasan mereka, banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalitas Islam. Pada suatu hari, datang seseorang bertanya mengenai pendapatnya tentang orang yang berdosa besar. Sebagaimana diketahui, kaum Khawarij memandang mereka kafir, sedangkan kaum Murji'ah memandang mereka mukmin. Ketika Hasan al-Basri masih berpikir, Wasil mengeluarkan pendapatnya sendiri dengan mengatakan, "Saya berpendapat bahwa orang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir." Kemudian berdiri dan menjauhlah diri dari Hasan al-Basri, pergi ke tempat lain di masjid. Di sana ia mengulangi pendapatnya kembali. Atas peristiwa ini, Hasan al-Basri mengatakan, Wasil menjauhlah diri dari kita, atau itazala anna. Dengan demikian, ia dan teman-temannya, kata Al-Syahrastani, disebut kaum Mu'tazilah. Lahirnya aliran Mu'tazilah. Dinamakan Mu'tazilah karena Wasil bin Atta dan Amir ibnu Ubaid memisahkan diri dari majelis taklim yang dipimpin oleh Hasan al-Basri di Masjid Basro. Wasil ibnu Atta memisahkan diri secara fisik atau itazala dari pengajian Hasan al-Basri. Orang yang memisahkan diri dinamakan Mu'tazilah. Dinamakan Mu'tazilah karena pendapat mereka menjauhi pendapat lain yang berkembang waktu itu. Pendapat Wasil ibnu Atta bahwa pelaku dosa besar tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir, telah menjauhi atau memisahkan dengan pendapat golongan-golongan lainnya. Jumhur ulama mengatakan tetap mukmin. Khawarij mengatakan kafir dan Hasan al-Basri berpendapat tetap mukmin namun fasik. Dinamakan karena pelaku dosa besar berada antara mukmin dan kafir, sama halnya memisahkan diri atau menjauhkan diri dari orang mukmin yang sempurna. Tokoh-tokoh pendukung aliran Mu'tazilah. Dalam perkembangannya, aliran Mu'tazilah tidak hanya berpusat di kota Basro sebagai kota kelahirannya, tetapi juga berpusat di kota Baghdad, yang merupakan ibu kota pemerintahan. Berikut tokoh-tokoh yang ada di Basro. Wasil ibnu Atta. Lahirnya di Madinah dan menetap di Basro, merupakan tokoh pertama yang melahirkan aliran Mu'tazilah dan diberi gelar kehormatan dengan sebutan Syekh al-Mu'tazilah wa Qadimuha, yang berarti pimpinan sekaligus orang tertua dalam Mu'tazilah. Abu Huzail Muhammad ibnu Huzail ibnu Ubaidillah ibnu Ma'mur al-Alaf, lahir di Basra tahun 135 dan wafat tahun 235 Hijrah. Populer dengan panggilan Al-Alaf karena rumahnya dekat dengan tempat penjualan makanan ternak. Gurunya bernama Usman Al-Tawil, salah seorang murid Wasil ibnu Atta. Yang ketiga, Ibrahim ibnu Syayar ibnu Hani al-Nazham. Tahun kelahirannya tidak diketahui dan wafat tahun 231 Hijriah. Ia lebih populer dengan sebutan al-Nazham. Yang keempat, Abu Ali Muhammad ibnu Ali al-Jubai. Dilahirkan di Juba, sebuah kota kecil di provinsi Khuzestan, Iran tahun 135 Hijriah dan wafat tahun 267 Hijriah. Panggilan akrabnya ialah Al-Jubai, dinisbahkan kepada daerah kelahirannya di Juba. Ia adalah ayah tiri dan juga guru dari pemuka Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Berikut tokoh-tokoh yang ada di Baghdad. Bishr ibnu al-Mu'tamir, ia merupakan pendiri Mu'tazilah di Baghdad.
Yang kedua, Abu Al-Husain Al-Khayyat, ia pemuka yang mengarang buku Al-Intisar yang berisi pembelaan terhadap serangan Ibnu Al-Rawadi. Yang ketiga, Jarullah Abdul Qasim Muhammad Ibnu Umar. Ia lebih dikenal dengan panggilan Al-Zamakhsyari. Ia lahir di Khawarizm atau sebelah selatan lautan Qazwin, Iran. Ia tokoh yang telah menelurkan karya tulis yang monumental, yaitu Tafsir Al-Kashishaf. Yang keempat, Abul Hasan Abdul Jabbar Ibnu Ahmad Ibnu Abdullah Al-Hamazani Al-Asyadi. Ia lahir di Hamazan, Khorasan, dan wafat di Rai, Teheran. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Qadi Abdul Jabbar. Ia hidup pada masa kemunduran Mu'tazilah. Kendati demikian, ia tetap berusaha mengembangkan dan menghidupkan faham-faham Mu'tazilah melalui karya tulisnya yang sangat banyak. Di antaranya yang cukup populer dan berpengaruh adalah Syarah Ushul Al-Khamsah dan Al-Mughni fi Ahwali wa Al-Tauhid. Tokoh-tokoh pendukung aliran Mu'tazilah. Menurut analisis Yusuf Soyub, kedua daerah tersebut terdapat beberapa perbedaan karakteristik, yaitu pertama, pemuka Mu'tazilah di Basro cenderung menghindari jabatan birokrasi di pemerintahan maupun di pengadilan. Dengan demikian, mereka dapat lebih fokus pada bidang agama dan keilmuan dan dapat mengemukakan pemikiran secara leluasa tanpa terikat dengan kepentingan pemerintah atau pihak lainnya. Sedangkan di Baghdad, mereka menggunakan kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan dengan tujuan untuk mendapat dukungan sekaligus perlindungan. Yang kedua, pemuka di Basro menyebarkan paham tanpa pemaksaan dan kekerasan, melainkan lebih banyak menanti kesadaran umat untuk mengikutinya. Sedangkan di Baghdad, terkadang berusaha secara sungguh-sungguh dan melakukan kekerasan agar masyarakat mengikuti aliran Mu'tazilah. Yang ketiga, pemuka di Basrah tidak begitu dipengaruhi oleh filsafat, sedangkan pemuka di Baghdad lebih banyak dipengaruhi filsafat, sehingga mempengaruhi pola pikir mereka ke arah rasional dan liberal. Doktrin Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mempunyai 5 doktrin pokok yang populer dengan sebutan Al-Usul Al-Khamsah. Kelima doktrin tersebut meliputi Al-Tauhid atau kemahaesaan Tuhan. Seperti yang diketahui, menggambarkan Tuhan dekat menyerupai makhluknya. Karena sifat ini yang betul-betul hanya ada pada Tuhan. Maka Abdul Al-Jabbar senantiasa memakai kata Al-Qadim dan bukan kata-kata lain seperti designate Tuhan. Paham ini mendorong kaum Mu'tazilah untuk meniadakan sifat-sifat Tuhan, yaitu sifat yang mempunyai wujud sendiri di luar zat Tuhan. Kemudian kaum Mu'tazilah membagi sifat Tuhan ke dalam 2 golongan. Sifat yang merupakan esensi Tuhan dan disebut sifat zatiyah seperti wujud, kekekalan di masa lampau, hidup, kekuasaan. Dan sifat yang merupakan perbuatan Tuhan yang disebut sifat filiyah terdiri dari sifat yang mengandung arti hubungan antara Tuhan dengan makhluknya seperti kehendak, sabda, keadilan. Al-adil atau keadilan Tuhan memiliki hubungan at-tauhid, yaitu pada at-tauhid kaum Mu'tazilah ingin mensucikan diri dari Tuhan diri Tuhan dari persamaan dengan makhluk. Maka dengan al-adil mereka ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaan dengan pembuatan makhluk. Al-wad wa al-wa'id, janji dan ancaman. Tuhan dapat disebut adil jika dia tidak memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan tidak menghukum orang yang berbuat buruk. Keadilan menghendaki supaya orang yang berbuat salah diberi hukuman dan orang yang berbuat baik diberi upah, sebagaimana dijanjikan Tuhan. Al-manzilah baina al-manzilatain. Menurut ajaran ini, orang yang berdosa besar bukan kafir, bukan pula mukmin. Kata mukmin dalam pendapat Muslim merupakan sifat baik dan nama pujian yang tak dapat diberikan kepada orang fasik dengan dosa besarnya. Tetapi predikat kafir tidak pula dapat diberikan kepadanya. Karena di balik dosa besar, dia masih mengucapkan syahadat dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Mu'tazilah berpendapat, kalau dapat cukup dengan seruan, tetapi kalau tidak dapat dengan seruan menggunakan kekerasan.
Sejarah membuktikan bahwa Mu'tazilah pernah memakai kekerasan dalam menyiarkan ajaran-ajaran mereka. Ahmad Amin berpendapat bahwa kaum Mu'tazilah adalah golongan Islam yang pertama memakai senjata yang dipergunakan lawan-lawan Islam dari golongan Yahudi, Kristen, Majusi, dan materialistis dalam menangkis serangan-serangan terhadap Islam pada awal pemerintahan kerajaan Daulah Abbasiyah. Perkembangan Mu'tazilah menurut Al-Malati, Wasil mempunyai dua murid penting yaitu Bishr ibnu Sa'id dan Abu Usman Al-Zafarani. Dari kedua murid inilah dua pemimpin lainnya, Abu Al-Huzail Al-Alaf dan Bishr ibnu Mu'tamar, menerima ajaran-ajaran Wasil. Bishr sendiri kemudian menjadi pemimpin Mu'tazilah cabang Baghdad. Al-Huzail tetap di Basro dan menjadi pemimpin kedua dari cabang Basro setelah Wasil. Ia lahir pada tahun 135 Hijriah dan wafat pada tahun 235 Hijriah dan banyak berhubungan dengan filsafat Yunani. Pengetahuannya tentang filsafat melapangkan jalan baginya untuk menyusun dasar-dasar Mu'tazilah secara teratur. Secara tidak sadar, kalangan umat Islam, terutama di kalangan kaum terpelajar, telah mempunyai paham-paham yang sama atau dekat dengan ajaran Mu'tazilah. Mempunyai paham yang demikian tidaklah membuat mereka keluar dari Islam. Aliran Mu'tazilah masih dipandang sebagai aliran yang menyimpang dari Islam dan dengan demikian tidak disenangi oleh sebagian umat Islam, terutama di Indonesia. Pandangan tersebut timbul karena kaum Mu'tazilah dianggap tidak percaya kepada wahyu dan hanya mengakui kebenaran yang diperoleh dengan perantara rasional atau akal. Corak pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah lahir pada akhir masa kekuasaan Bani Umayyah ketika Hasan al-Basri ditanya untuk memberikan pendapat tentang suatu masalah yang menjadi pertentangan antara Khawarij dan Murji'ah. Kontroversi ini berhubungan dengan dosa besar yang dilakukan oleh seorang mukmin, murid Hasan al-Basri yang berasal dari Persia. Wasil ibnu Atta al-Ghazal menjawab bahwa orang yang semacam ini tidak termasuk orang kafir, tetapi akan berada di derajat antara keduanya, al-manzilah bain al-manzilah tain. Wasil menolak pendapat Hasan al-Basri bahwa orang tersebut adalah seorang munafik. Karena ketidaksetujuannya dengan Hasan al-Basri, ia kemudian menghindarkan diri di salah satu ujung masjid dan mulai menerangkan tentang pendapatnya kepada kelompok teman-temannya yang berkumpul di sekelilingnya. Ketika mendengar tentang hal itu, Hasan al-Basri berkata, Wasil sudah melarikan diri dari kita. Sejak saat itu, pengikut-pengikut Wasil dinamakan Mu'tazilah atau separatis. Kemudian presentasi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aditya. Selanjutnya intisari pandangan-pandangan politis Mu'tazilah, yaitu menunjuk dan menetapkan seorang imam menegakkan suatu negara menurut mereka adalah wajib menurut syariat. Tapi ada pula sebagian dari mereka menganggap bahwa secara mutlak tidak harus ada seorang imam. Sehingga apabila umat sendiri dapat menegakkan dasar-dasar keadilan, maka penunjukan seorang imam adalah perbuatan yang sia-sia dan tidak perlu. Lalu pemilihan umum diserahkan kepada umat dan imamah tidak sah kecuali dengan pemilihan umat. Umat dapat memilih seseorang dari kalangan kaum muslimin yang dianggap paling baik dan paling memiliki keahlian, tanpa terikat dengan persyaratan apakah ia seorang Quraisy atau bukan, atau apakah ia seorang Arab atau seorang Ajam. Tidak dibolehkan bersolat di belakang seorang imam yang fajir atau yang melakukan dosa keji, terutama zina. Amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar termasuk di antara prinsip-prinsip asasi mereka. Lalu terakhir ahli sunnah wal jamaah. Sejarah dan latar belakang. Aliran ahlu sunnah wal jamaah didirikan oleh dua tokoh utama, yaitu Abu Al-Hasan Ali Ismail Al-Asari dan Abu Mansur Muhammad Mahmud Al-Maturidi, yang dimana Al-Asari awalnya adalah penganut aliran Mu'tazilah selama 40 tahun sebelum keluar karena perbedaan pandangan. Keputusannya untuk keluar didasarkan pada mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW yang menegaskan kebenaran mazhab ahli hadis dan kesalahan aliran Mu'tazilah. Nama Asy'ariyah
diambil dari Abu Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asari. Beliau dilahirkan di Basrah, Irak pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Setelah berusia lebih dari 40 tahun, ia hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Ayah Al-Asari adalah seorang ahlu sunnah dan ahli hadis yang wafat saat Al-Asari masih kecil. Ibunya menikah lagi dengan tokoh Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai. Al-Asari secara tiba-tiba mengumumkan di hadapan jamaah Masjid Basrah bahwa ia meninggalkan paham Mu'tazilah setelah mencapai usia 40 tahun. Penyebab keluarnya Al-Asari dari Mu'tazilah karena pengakuan Al-Asari yang telah bermimpi bertemu Rasulullah sebanyak 3 kali, yakni pada malam ke-10, 20, dan 30 pada bulan Ramadan. Dalam mimpinya, Rasulullah mengingatkan agar beliau meninggalkan Mu'tazilah. Al-Asari merasa tidak puas terhadap konsepsi aliran Mu'tazilah dalam soal al-salah wa al-aslah, yang artinya Tuhan wajib mewujudkan yang baik, bahkan terbaik untuk kemaslahatan manusia. Menurut Ahmad Mahmud Subhi yang mendorong Al-Asari meninggalkan Mu'tazilah disebabkan karena Al-Asari menganut ma- mazhab Imam Syafi'i yang konsep teologinya berlainan dengan ajaran Mu'tazilah. Kalau seandainya Al-Asari tidak meninggalkan aliran tersebut, maka akan terjadi perpecahan di kalangan muslimin yang bisa melemahkan mereka. Dan ia khawatir kalau Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menjadi korban faham aliran Mu'tazilah yang menurut pendapatnya itu tidak dibenarkan karena didasarkan atas pemujaan akal pikiran. Lalu ajaran-ajaran pokok tentang pelaku dosa besar tidak menjadi kafir, ia tetap mukmin. Sebagai seorang berdosa, masih terbuka baginya pintu tobat untuk memperoleh ampunan dari Allah. Soal imamah tidak jauh berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah karena Islam sesudah Rasulullah menunjuk imam harus didasarkan pada azas musyawarah dan pilihan sah. Al-Quran bukan diciptakan. Al-Quran sebagai kalamullah adalah qadim, bukan hadis atau diciptakan. Sedangkan Al-Quran yang terdiri dari huruf-huruf dan suara adalah baru. Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat. Dasarnya firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 22-23 yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhan nyalah mereka melihat. Perbuatan-perbuatan manusia diciptakan Tuhan. Menurut Al-Asari, Tuhan adalah pencipta alam raya ini, termasuk manusia dengan segala perbuatannya. Semua yang diperintahkan adalah baik dan sebaliknya yang dilarang Tuhan adalah buruk. Namun tidak ada baik dan buruk secara mutlak karena semua itu dari Allah. Macam-macam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sesuatu golongan yang telah Rasulullah janjikan akan selamat di antara golongan-golongan yang ada. Landasan mereka bertumbuh pada tabaus sunnah, mengikuti as-sunnah, dan menuruti apa yang dibawa oleh Nabi. Baik dalam masalah akidah, ibadah, petunjuk, tingkah laku, akhlak, dan selalu menyertai jamaah kaum muslimin. Definisi ahlus sunnah wal jamaah tidak keluar dari definisi salaf. Salaf ialah mereka yang mengenalkan Al-Quran dan berpegang teguh dengan as-sunnah. Jadi salaf adalah ahlus sunnah yang dimaksud oleh Nabi. Dan ahlus sunnah adalah salafus salih dan orang yang mengikuti jejak mereka. Macam-macam aliran ahlus sunnah wal jamaah. Ada mutakalimin, ulama kalam atau teolog, yaitu orang yang memahami secara tepat masalah-masalah keesaan Tuhan, kenabian, hukum-hukum, janji, dan ancaman, pahala dan ganjaran, syarat ijtihad, imamah, dan pinjaman umat dengan mengikuti metodologi aliran as-sifatiyah, menetapkan sifat-sifat Tuhan yang tidak terseret ke dalam paham antropoformis, tasbih, dan tathil, menyediakan sifat-sifat Allah, serta bid'ah kaum Syiah, Khawarij, dan sederet golongan bid'ah lainnya. Lalu ada fuqaha, ulama fikih, yaitu para imam mazhab fikih, baik dari alur rai maupun ahlul hadits yang menganut aliran al-sifatiyah, menerima sifat-sifat Allah dalam masalah teologi menyangkut Tuhan dan sifat-sifat yang azali, membersihkan diri dari paham qadariyah
dan Mu'tazilah. Lalu ada muhaditsin, ulama hadits adalah mereka yang ahli dalam melacak jalur-jalur hadits dan atsar dari Nabi, mampu membedakan antara yang sahih dan tidak, menguasai al-jar wat tadil, sebab-sebab kebaikan dan kelemahan seorang perawi hadis, dan tidak terlibat dalam perilaku bid'ah yang sesat. Lalu ada ahlul lugot, ulama bahasa Arab, adalah mereka yang ahli di bidang kesusastraan, nahwu, saraf, dan mengikuti jejak pakar bahasa semisal Al-Kahli, Abu Amr bin Al-Ala, Sibawaihi, Al-Far'a, Al-Ahfasi, Al-Asma'i, Al-Muzani, Abu Ubaid, dan sederet tokoh-tokoh lainnya dari Kufah dan Basrah yang tidak mencampurkan ilmunya dengan bid'ah kaum Qadarlah, Rafidah, atau Khawarij. Lalu ada mufassirin, ulama tafsir adalah mereka yang mengetahui berbagai ragam qiraat Al-Quran dan orientasi penafsirannya dan penyalinannya sesuai dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa terpengaruh kepada penyalinan para pengikut hawa nafsu yang sesat. Lalu ada mutasawwifin, ulama tasawuf adalah para zuhad sufi yang giat beramal dengan tulus ikhlas dan menyadari sebetulnya bahwa baik pendengaran, penglihatan, dan hati semua yang dipertanggungjawabkan di depan Sang Holik yang takkan bisa lalai sebiji ataupun dari pandangannya. Lalu ada mujahidin, adalah mereka yang bertempat di pos-pos pertahanan kaum muslimin untuk menjaga keamanan negara dari serangan musuh, menjaga kehormatan umat Islam baik material maupun moral, dengan berupaya menemukan di pos-pos pertahanan mereka aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua orang di semua negara yang di dalamnya dikuasai oleh syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang mengikuti ketujuh kelompok di atas. Perbandingan antara aliran Mu'tazilah dengan Asriyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Mu'tazilah meyakini bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dianggap baik. Sebaliknya, aliran Asriyah tidak menerima konsep bahwa Tuhan memiliki kewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Aliran Mu'tazilah meyakini bahwa manusia memiliki kekuatan dan kebebasan dalam melakukan perbuatan. Sebaliknya, aliran Asy'ariyah menempatkan manusia dalam posisi yang lemah. Mereka aliran Mu'tazilah yang memberikan daya yang besar pada akal berpendapat bahwa Tuhan tidak dapat dikatakan mempunyai sifat-sifat jasmani. Menurut Al-Asy'ari, tidak dapat diingkari bahwa Tuhan mempunyai sifat karena perbuatan-buatannya di samping menyatakan bahwa Tuhan mengetahui, menghendaki, berkuasa, dan sebagainya. Juga menyatakan bahwa ia mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan daya. Aliran Mu'tazilah berprinsip keadilan Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim dengan memaksakan kehendak kepada hambanya, kemudian hambalah yang harus menanggung akibat perbuatannya. Sedangkan menurut kaum Asy'ariyah, perbuatan-perbuatan Tuhan tidak mempunyai tujuan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.